Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Microtik Network ya teman-teman. Pada kali ini kita akan belajar bersama mengenai IP privat pada IP versi 4 ataupun biasa disebut IP untuk jaringan LAN ya teman-teman. Nah, biasanya masih banyak pertanyaan, bingung mau pilih yang mana gitu. Oke, kita coba lihat di saat ini saya sudah buka Wikipedia. Di sini tertulis bahwa untuk IP privat versi 4 itu ada di 3 segmen. Ada di segmen 10, ada di segmen 172.16 serta 192.168. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih beranggapan bahwa IP privat itu atau IP untuk jaringan LAN itu hanya di 192.168, itu lupakan ya teman-teman. Karena untuk IP jaringan LAN itu ada di 3 segmen ini. Oke. Nah, biasanya timbul pertanyaan bagi teman-teman yang baru mau belajar mikrotik ataupun belajar networking. Pemilihan kapan kita menggunakan 10, kapan kita menggunakan 172, dan kapan kita menggunakan 192.168. Biasanya kan gitu ya. Sebenarnya tidak ada patokan khusus ya, teman-teman. Kita di sini bebas menggunakan entah 10, 172 ataupun 192. Itu bebas. Nah, terkadang bebas ini teman-teman juga masih banyak bingung. Kalau masih banyak bingung, coba kita memakai parameter ya. Walaupun parameter ini tidak baku juga ya teman-teman. Saya coba berikan agar teman-teman tidak bingung lagi dengan kata-kata bebasnya. Nah, biasa parameter pertama kita coba memakai ini. Berapa jumlah komputer atau klien yang ada di jaringan teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau membangun jaringan, itu berapa banyak sih jaringan yang akan teman-teman handle atau jumlahnya berapa dia. Nah, kalau kita melihat dari tabel ini di 192.168 itu ada di kisaran 65.000. Nah, apakah total jumlah klien atau total jumlah host yang ada di jaringan teman-teman itu sampai 65.000? Misalkan oh ya sampai, atau bahkan lebih, ya berarti teman-teman pakai yang segmen 17216 ini, ada di kisaran 1 juta. Dan ternyata oh ya yang saya tanganin lebih dari 1 juta nih totalnya, ya berarti pakai segmen yang 10, ada di kisaran 16 juta. Nah, kalau jaringan teman-teman itu hanya berkisar ya mungkin 100 ke bawah, ya teman-teman bebas menggunakan ketiganya ini. Kan 100 berarti di bawah 65.000 kan, dan otomatis di bawahnya dua segmen berikutnya ini, 172 dan 10 ini. Jadi untuk parameter pertama, berapa jumlah komputer klien, kita masih bisa menggunakan ketiganya, 10, 172, 192. Oke. Nah, berikutnya kita bisa menggunakan parameter ini teman-teman. Tipe jaringan yang dipakai itu di tempat teman-teman pakai bridging ataupun routing. Nah, kalau bridging itu coba saya tampilkan yang di sini teman-teman. Misalkan kan gini. Nah, kalau bridging misalkan teman-teman punya satu router, akan dibagi dengan menggunakan switch ataupun tidak menggunakan switch, sama aja. Cuman di sini ada tambahannya access point, alat access point ataupun wireless ya. Nah, karena bridging teman-teman bisa gunakan ini. Misalkan teman-teman pakai 192.168. Jadi semua komputer klien yang terkoneksi dengan router kita bisa menggunakan 192.168, ataupun yang memperoleh distribusinya dari access point alat kita itu juga bisa menggunakan 192.168. Jadi semua segmen bisa menggunakan 192.168. Nah, mungkin udah deh saya nggak mau pakai 192.168, saya mau pakai 10.10, bisa juga.
Jadi mulai dari IP router sampai IP-nya hotspot, untuk IP-nya laptop bisa menggunakan 10.10 semua, tanpa ada campuran 192.168. Ini bisa juga, termasuk juga yang segmennya 172.16. Nah ini kalau jaringan teman-teman bridge. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang 192, 10 ataupun 172. Yang pasti parameter pertama tadi sudah terpenuhi, bahwa total klien atau hostnya yang ada di jaringan teman-teman itu tidak melebihi yang sudah tersedia di sini. Oke, nah ini kalau jaringannya bridge. Tapi kalau jaringannya teman-teman routing, nah biasanya sesuai kalau kita coba lihat di wikinya Mikrotik atau forumnya Mikrotik, dia biasanya untuk segmen 172.16 ini dipakai untuk network routingnya. Maksudnya digunakan untuk segmen antara router 1 dan router 2. Jadi digunakan untuk segmen routing teman-teman, untuk 172.16 ini. Nah untuk 192.168 nya digunakan untuk lokal areanya, lokal area 1 sama lokal area 2. Nah untuk segmen 10 biasanya itu dipakai untuk menangani interface publiknya. Nah kalau teman-teman bingung ini mungkin, nah ini kan jaringannya bridge. Sekarang kalau jaringannya teman-teman routing, untuk 172 nya itu digunakan untuk IP routing antara router 1 dan router 2. Nah misalkan di sini teman-teman mau membangun jaringan untuk cafe misalkan. Nah teman-teman tidak mau nih antara komputer kasir, misalkan ada komputer admin 1 dan admin 2 ini tidak mau tergabung dengan IP yang dipakai untuk tamu-tamu yang ada di kafenya melalui hotspot atau wireless. Misalkan untuk segmennya hotspot ataupun wireless teman-teman mau pakai 10. Nah sedangkan untuk lokal ya teman-teman bisa pakai yang 192.168. Nah untuk yang segmen 172.16 ya dipakai untuk keperluan routingnya antar router. Gimana, jelas ya teman-teman ya? Ini untuk keperluan routingnya. Nah dan itu pun sebenarnya juga tidak baku juga. Jadi teman-teman bisa gunakan juga routingnya ini menggunakan 10 bisa juga. Tapi biasanya di lapangan sih seringnya begitu. 172 itu digunakan untuk routing, untuk segmen routingnya atau segmen untuk interkoneksi antar router, dan 192 nya untuk lokal areanya, sedangkan yang 10.10 biasa untuk area publiknya. Nah kalau untuk di cafe ini area publiknya tuh ada di area hotspot atau wireless ini, biasanya pakai 10.10.1 atau segmen 10. Oke. Nah biasanya muncul lagi pertanyaan tuh gini, kenapa dia kadang ada yang menggunakan 10.10.20.10 ataupun ada 10.10.10 atau ada yang 172.16.7. Nah ini diperoleh dari mana? Nah dari ranknya ini teman-teman, ini kan ada 0 nih sampai 255. Artinya teman-teman setelah angka 10 ini, nolnya ini bisa diganti antara angka 1 sampai 255 ini. Makanya contoh di sini saya gunakan 10.10. Nah 10 itu kan masih masuk ranknya antara 0 sampai 255 kan. Begitupun juga di 172.16. Mungkin banyak tutorial di video ataupun di blog ataupun di berdasar buku, biasa kan ada tuh 172.16.1 atau 16.2. Itu perolehnya dari mana? Nah ini kisarannya yang ini teman-teman. 0 ini bisa diganti selama kisarannya masih 0 sampai dengan 255. Terserah teman-teman mau pakai 16.15 boleh juga,
16.3 boleh juga, selama masih ada ranknya ini. Nah, begitupun juga mungkin banyak tutorial juga yang menggunakan IP misalkan 192.168.200. Kok dia bisa pakai 200 dari mana sih? Ya 200 itu maksudnya masih dalam rank antara 0 sampai 255 kan. Di sini ada 168.100. Ya 100 masih dalam areanya 0 sampai 255. Nah, mungkin itu. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung ataupun teman-teman yang baru tahu bahwa IP privat itu tidak hanya 192.168, tetapi ada di segmen 10 pun ada, di 172.16 pun ada. Ini bebas. Kalau bebas masih bingung, ya teman-teman bisa pakai parameter tadi. Berapa jumlahnya? Kalau ini yang pasti otomatis dari 192, 172 sama 10 tercover semua teman-teman. Kalau tipe jaringan kita masih menengah ke bawah. Nah, yang kedua tipenya saya tipe tadi, kalau bridging satu segmen 10 bisa dipakai semua misalkan. Nah, kalau routing misalkan teman-teman mau pisahin, nah seperti ini tadi. Misal di cafe antara komputer kasir admin itu beda segmen sama dengan IP-nya punya tamu-tamu atau pelanggan yang didatang di cafe itu melalui hotspot atau wireless. Nah, biasanya yang ketiga, parameter yang ketiga itu ini, untuk memisahkan jaringan lokal dengan publik. Nah, sudah ini contohnya udah tercover di sini teman-teman. Jadi di sini antara kasir admin ini dijadikan jaringan lokal. Tapi untuk publiknya tuh di public areanya ini di cafe. Misalkan kalau di hotel hotspot atau wireless itu hotspot yang diperoleh pelanggan atau tamu-tamu yang menginap di hotel itu. Sedangkan untuk segmen 192.168-nya itu dipakai untuk komputer-komputer yang dijadikan untuk operasional dalam hotel tersebut. Misalkan ada kasir juga, mungkin ada admin juga, atau mungkin kalau hotel yang besar sudah ada finance sama accountingnya misalkan. Nah, untuk area-area seperti itu biasanya digunakan 192.168, sedangkan untuk public areanya dipakai yang 1010. Meskipun ini bukan jadi patokan paten ya, jadi teman-teman bebas untuk menentukan. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung bisa tulis di komentar. Kita akan coba bahas satu persatu jika ada kebingungan ya teman-teman. Oke. Setelah menonton video ini, jadi teman-teman tidak bingung lagi kapan menggunakan 10, kapan menggunakan 172, 192.168. Intinya bebas. Nah, untuk tambahannya 172.16 ini biasanya kalau di ESP ini dipakai untuk IP VPN teman-teman. Makanya di 172.16 nih banyakkan di lapangan itu dipakai untuk area-area routing. Walaupun boleh juga dipakai misalkan 172.16 ini mau dipakai untuk wireless, boleh juga. 172.16 ini dipakai untuk lokal areanya, boleh juga. Tidak ada batasannya. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Yang pasti IP privat itu ada di segmen ketiga ini.